Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Jasad seorang laki-laki ditemukan membusuk dalam sumur di Desa Wonotunggal, Batang, Jawa Tengah. Bupati Pati Sudewo dilempar botol saat mendatangi posko donasi Aliansi Pati Bersatu. Tak masuk akal, buruh jahit harian dapat tagihan pajak atas transaksi 2,9 miliar rupiah. Setelah diprotes keras warganya, Bupati Pati Sudewo akan meninjau ulang kebijakan menaikkan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan hingga 250%. Sang Bupati juga meminta maaf terkait ucapannya yang tak gentar hadapi rencana demo besar-besaran warga. Jangan sepeda-peda, aku tidak takut. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang suruh ngerahkan. Saya tidak akan gentar. Setelah ramai-ramai diprotes warganya, Bupati Pati Sudewo akhirnya mengambil langkah akan meninjau ulang kebijakan menaikkan PBB perdesaan dan perkotaan hingga 250% di tahun 2025. Sang Bupati juga minta maaf kepada masyarakat atas kericuan dan ucapannya yang tidak gentar menghadapi rencana demo besar-besaran warganya terkait kebijakan kenaikan PBB, P2 hingga 250%. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya atas pernyataan saya. 5.000 silahkan, 50.000 masa silahkan. Saya tidak menantang rakyat. Sama sekali tidak ada maksud untuk menantang rakyat. Kalau ada yang menuntut supaya yang sampai 250% itu diturunkan, akan saya tinjau ulang. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi telah memerintahkan Bupati Pati agar mengkaji kebijakan menaikkan PBB P2 yang menimbulkan polemik di masyarakat. Satu, prinsipnya adalah disesuaikan dengan kemampuan daerah. Kemudian yang kedua, tidak boleh membebani masyarakat. Sehingga perintah saya untuk dilakukan evaluasi dan kajian. Kalau perlu diturunkan saat itu. Sebelumnya, aksi demo digelar warga yang menentang keras kebijakan Sang Bupati yang menaikkan PBB P2 hingga 250%. Bahkan penggalangan donasi untuk demonstrasi sempat diwarnai ketegangan. Jangan sepeda-peda, aku tidak takut. Ketegangan berakhir setelah barang donasi yang disita dikembalikan kepada warga. Kenaikan PBB P2 hingga 250% dilakukan karena sudah 14 tahun tak alami kenaikan. Bupati Pati mengklaim pembayaran PBB sejauh ini tidak ada kendala. Pembayaran PBB sudah hampir mencapai 50%. Tim Liputan melaporkan. Bupati Pati Sudewo dilempar botol saat mengunjungi posko donasi Aliansi Pati Bersatu. Pelemparan botol itu diduga sebagai bentuk kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan Sudewo yang dinilai tidak pro rakyat. Untuk pertama kalinya Bupati Pati Sudewo mendatangi posko donasi Aliansi Pati Bersatu. Saat tiba bukannya disambut dengan baik, Sudewo malah diteriaki. Suasana semakin tegang ketika ada botol yang dilemparkan ke arah Sudewo. Sudewo terlihat kecewa. Meski telah membatalkan kenaikan PBB P2, tetapi masyarakat bersikeras untuk tetap menggelar demo pada 13 Agustus mendatang. Sudewo menuding gerakan warga sudah tidak murni. Karena tuntutannya mereka supaya PBB yang 200, ya PBB itu diturunkan, PBB P2 itu diturunkan, kan saya akomodir. Tidak hanya turun, malah kami batalkan. Tapi kan kenyataannya dia masih keras seperti itu. Berarti saya menyimpulkan ini tidak murni. Itu tidak murni, berarti ada yang nunggangi. Gitu loh. Itu kepentingan politik. Tudingan soal itu langsung ditepis oleh penggalang donasi yang dulunya mendukung Sudewo saat pilkada. Tetapi dukungan itu berubah sejak kebijakan pemerintah dianggap tidak pro kepada rakyat. Memang benar, saya pendukung Bapak Sudewo. Sempat salaman, Mas? Sempat. Jadi ini tidak ada gerakan politik, tidak ada kepentingan kelompok. Saya sendiri pendukung Bapak Sudewo. 13 Agustus kita sudah sepakat untuk lengserkan Bupati Sudewo. Dengan pengawalan ketat aparat, Sudewo akhirnya meninggalkan posko donasi. Arif Nur melaporkan dari Pati.
Buruh jahit harian di Kabupaten Pekalongan mendapat tagihan pajak atas transaksi 2,9 miliar rupiah. Ia kaget saat didatangi petugas pajak yang meminta klarifikasi atas tagihan tersebut. Ismanto terkejut bukan main saat didatangi petugas pajak yang membawa surat terkait bisnis senilai 2,9 miliar rupiah. Nominal itu tidak cocok dengan profilnya sebagai buruh jahit lepas. Saya kaget, Pak. Saya kan cuma buruh harian lepas ini kayak gini. Ismanto dan istri sehari-hari tinggal di rumah sederhana di Desa Coprayan, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan. Saat petugas pajak mendatangi rumahnya, Ismanto secara tegas menyampaikan keberatan atas tagihan itu. Saya kaget, Pak. Saya kan cuma buruh harian lepas ini kayak gini, jahit kayak gini. Tapi kok lihat tagihannya kok kayak gitu. Itu tagihan transaksi atau tagihan? Itu tagihan beli kain. Tapi saya sendiri nggak punya usaha. Dalam surat yang dibawa petugas tercantum nama, alamat, dan nik yang sesuai dengan Ismanto. Namun ada perbedaan pada data RT dan RW. Ia pun meyakinkan petugas bahwa dirinya tidak pernah bersentuhan dengan fasilitas pinjaman uang baik daring maupun langsung. Ismanto meyakini bahwa identitasnya disalahgunakan untuk transaksi tersebut. Saya nggak pernah melakukan transaksi atau pinjol atau pinjaman apapun. Cuma nama saya disalahgunakan untuk transaksi tersebut. Kepala KKP Pratama Pekalongan, Subandi, membenarkan telah mengirimkan surat tersebut untuk mengonfirmasi data transaksi. Menurutnya nominal 2,9 miliar itu bukan nilai tagihan pajak, melainkan nilai transaksi. Sebenarnya kami itu datang karena dari surat tersebut belum ada respon. Kami ini mendatangi, hanya menanyakan sebenarnya klarifikasi. Benar enggak sih, Pak, Bu, Anda ini melakukan transaksi nilai 2,9 sekali nilai transaksi ya, bukan pajaknya, bukan. Jadi menanggapi hal ini, Subandi berkomitmen menyelesaikan permasalahan itu. Ia sekaligus mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menjaga identitas pribadi. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Pekalongan. Murid Sekolah Dasar Negeri Panggung 8, Kota Tegal, sudah 1 bulan belajar di lantai. Kondisi itu karena meja dan kursi sekolah rusak saat perbaikan bangunan. Apa yang Anda lihat ini cukup memprihatinkan. Para siswa belajar di lantai. Tidak ada kursi dan meja yang layak digunakan untuk belajar karena keterbatasan sarana dan prasarana. Sudah 1 bulan lebih, 32 murid kelas 3 SD Negeri Panggung 8 Kota Tegal belajar dengan kondisi seperti ini. Mereka duduk bersila sambil mendengarkan penjelasan guru di depan kelas. Meski belajar tanpa sarana yang layak, siswa dan siswi ini cukup antusias untuk menimba ilmu. Kursi dan meja belajar di sekolah ini rusak saat ada perbaikan bangunan sekolah. Saat itu pihak sekolah tidak memiliki tempat penyimpanan sementara saat perbaikan dilakukan, sehingga sebagian sarana dan prasarana rusak termasuk papan tulis. Pihak sekolah mencoba memperbaiki kursi dan meja belajar, tetapi jumlahnya hanya cukup untuk 1 kelas. Alasannya karena tidak ada sarana dan prasarananya, tidak ada bangku, tidak ada kursi, bahkan papan tulis juga sudah rusak karena kemarin kan akibat dari kita mendapatkan pembangunan fisik, kemudian sarana dan prasarana bangku KBM anak itu tidak ada tempat untuk mengamankan sehingga banyak yang rusak, dan ketika kami perbaiki yang hanya bisa diperbaiki hanya untuk 1 ruang kelas. Pihak sekolah sejak awal tahun 2025 telah meminta bantuan meja dan kursi belajar kepada Dinas Pendidikan Kota Tegal. Tetapi sayangnya hingga saat ini tidak ada kejelasan dari dinas tersebut. Sugi Hartono melaporkan dari Kota Tegal.